Liga Voli Turki belum juga dimulai, namun panasnya persaingan sudah terasa membakar. Bukan dari hasil laga, melainkan dari perang kata-kata yang dilontarkan salah satu pelatih paling berpengaruh di dunia voli, Giovanni Guidetti. Nakoda klub raksasa Vakofbank kabarnya, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media olahraga Turki, Guidetti secara blak-blakan mengaku tertarik merekrut Kapten Red Sparks asal Korea Selatan, Yeom Hye-seon, yang tak lain adalah sahabat dekat mega bintang Indonesia, Megawati Hangestri. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Yeom tengah mempertimbangkan untuk menyusul Megawati bermain di Liga Turki musim depan, dan target utama klub Manisa BBSK adalah menduetkan keduanya kembali. Namun Guidetti membuat pernyataan yang langsung memantik api kontroversi. Kalau Yeom Hye-seon memang benar akan datang ke Turki, saya pastikan dia tidak akan ke Manisa. Vakofbank akan bergerak cepat. Bahkan kalau perlu, kami memotong jalur sebelum ada tanda tangan kontrak. Ujarnya dengan nada tajam namun percaya diri. Pernyataan ini sontak ditafsirkan banyak pihak sebagai bentuk tantangan terbuka kepada Manisa BBSK, klub yang popularitasnya tengah meroket usai kedatangan Megawati Hangestri musim lalu. Sejumlah pengamat menilai, ucapan Guidetti tak hanya soal transfer, tetapi juga sindiran halus bahwa Vakofbank tak mau kalah pamor dari Manisa yang kini jadi buah bibir publik voli. Seorang analis voli Turki bahkan menilai ini sebagai awal dari perang dingin di bursa transfer. Ini bukan sekadar perekrutan pemain. Ini simbol perebutan kekuatan, gengsi dan spotlight antara klub raksasa dan klub pendatang baru yang kini naik daun. Ungkapnya, Yeom Hye-seon dikenal sebagai setter berkelas dunia dengan pengalaman internasional mumpuni. Selain Kapten Red Sparks, ia juga punya reputasi sebagai pemain yang mampu mengendalikan tempo permainan dan membangun serangan mematikan. Kedekatannya dengan Megawati sudah terjalin sejak keduanya membela Red Sparks di Liga Korea. Banyak pihak meyakini faktor persahabatan akan menjadi kunci keputusannya. Namun di sisi lain, tawaran dari Vakofbank yang syarat prestasi dan fasilitas mewah bisa jadi godaan yang sulit ditolak. Bagi Guidetti, strategi memotong jalur ini adalah hal biasa dalam dunia olahraga profesional. Namun publik menilai sikapnya kali ini terlalu frontal dan terkesan meremehkan Manisa. Ketika ditanya soal etika transfer, Guidetti hanya menanggapi santai. Inilah kompetisi, siapa cepat dia dapat. Kalau mereka ingin Yeom, silakan kejar. Tapi jangan kaget kalau Vakofbank sudah lebih dulu tiba di garis finish. Ucapnya sambil tersenyum menyindir. Tak berhenti di situ, ia bahkan menyelipkan komentar yang diduga menyinggung popularitas Megawati. Banyak klub di Liga Turki sekarang naik pamornya karena satu pemain. Tapi bagi saya, sebuah klub besar tidak boleh bergantung hanya pada satu bintang. Kami membangun tim, bukan sekadar ikut tren. Meski belum ada pernyataan resmi, sumber internal Manisa mengaku tidak senang dengan ucapan Guidetti. Mereka menilai Vakofbank berusaha menggembosi semangat tim sebelum musim dimulai. Rumor beredar, manajemen Manisa akan mempercepat negosiasi dengan Yeom untuk mengamankan tanda tangan kontrak sebelum Vakofbank bergerak. Di sisi lain, Red Sparks akan memulai era baru di Liga Voli Korea 2025 per 2026 setelah mereka kehilangan Megawati Hangestri, Vanja Bukilic, dan Pyo Seungjo. 3 nama tersebut merupakan para penyerang utama Red Sparks di Liga Voli Korea musim lalu. Ketiga memutuskan untuk tak memperpanjang kontrak mereka dengan Red Sparks untuk musim ini. Megawati Hangestri memilih untuk meninggalkan Red Sparks dan Liga Voli Korea dan bergabung dengan klub Turki, Manisa BBSK. Sementara itu, Vanja Bukilic melanjutkan karirnya ke Liga Voli Italia dengan klub Il Bisonte Firenze. Kemudian, Pyo Seungju yang memutuskan untuk meninggalkan Red Sparks terpaksa pensiun setelah tak mendapatkan klub hingga akhir bursa transfer. Sebagai gantinya, Red Sparks pun mendatangkan Wipawi Sritong pada draft pemain Asia Liga Voli Korea tahun ini. Selain itu, Red Sparks juga mendatangkan opposite hitter berpengalaman asal Italia, Elisa Zanet, saat draft pemain asing Kovo tahun ini. Kemudian Pyo Seungju yang memutuskan untuk meninggalkan Red Sparks terpaksa pensiun setelah tak mendapatkan klub hingga akhir bursa transfer.
Sebagai gantinya, Red Sparks pun mendatangkan Wipawis Ritong pada draft pemain Asia Liga Voli Korea tahun ini. Selain itu, Red Sparks juga mendatangkan opposite hitter berpengalaman asal Italia, Elisa Zanet, saat draft pemain asing Kovo tahun ini. Meski mengalami perombakan skuad, pelatih Red Sparks yakin jika anak asuhnya bisa mengulang pencapaian di musim lalu. Melansir dari laman My Daily, Ko Hee-jin menyebut kalau Red Sparks sudah melakukan persiapan menghadapi Liga Voli Korea 2025 per 2026. Ko Hee-jin bahkan menyebut kalau dirinya sangat mempercayakan peran dari Kapten Red Sparks, Yeom Hae-seon, untuk memasak. Ko Hee-jin mengaku kalau dirinya akan sangat berharap Yeom Hae-seon bisa memaksimalkan kemampuan para penyerang baru yang dimiliki Red Sparks musim ini. Tentu saja kami sedang mempersiapkannya. Peran setter Hae-seon adalah memanfaatkan para pemain. Dengan kepergian ketiga pemain sayap, kami perlu mengisi kekosongan dengan pemain baru, kata Ko Hee-jin. Tim kami memiliki banyak pemain bagus di posisi center. Kami perlu meningkatkan peran di posisi center dan mempersiapkannya dengan baik. Saya akan menyediakan bahan-bahannya dan Hae-seon yang akan memasaknya. Lanjutnya, pada Liga Voli Korea musim lalu, anak asuh Ko Hee-jin berhasil melaju hingga partai final. Sayangnya, Red Sparks gagal meraih gelar juara setelah takluk dari Pink Spiders setelah bertarung 5 pertandingan. Liga Voli Korea 2025 per 2026 sendiri diperkirakan akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Di sisi lain, Manisa BBSK bisa bajak sahabat Megawati Hangestri dari Red Sparks jelang bergulirnya Kadinlar 1 Ligi Turki untuk musim depan. Peluang ini semakin diperkuat ketika Manisa BBSK ternyata masih menyimpan 1 slot pemain asing lagi yang bisa diisi sebelum dimulainya musim baru. Manisa BBSK menjadi salah satu klub peserta Kadinlar 1 Ligi atau divisi kedua Liga Turki musim depan yang belum memenuhi kuota pemain asing mereka. Sejauh ini, Manisa BBSK hanya mempunyai 2 pemain asing saja, yakni Megawati Hangestri dan tandem barunya yaitu Tanja Grosser asal Jerman. Melansir aturan TVF selaku penyelenggara Liga Voli Turki, tim Kadinlar 1 Liga seperti Manisa BBSK diizinkan memakai maksimal 3 pemain asing. TVF bahkan memberikan keleluasan jika 1 dari 3 pemain asing yang dimiliki oleh setiap klub Kadinlar 1 Liga musim depan boleh berusia minimal di bawah 21 tahun. Pada musim 2024 sampai 2025, klub-klub di Kadinlar 1 Ligi Turki, wanita pria, akan dapat memberikan lisensi kepada 3 pemain asing, kata TVF dikutip dari Volleyball Plus. Namun, maksimal hanya 2 pemain asing yang dapat bermain dalam daftar pemain kompetisi yang beranggotakan 14 orang pada satu waktu. Jelasnya, tim Kadinlar 1 Liga dengan tim di liga yang lebih tinggi hanya boleh memiliki 1 pemain asing di bawah usia 21 tahun dalam daftar pemainnya, tegas TVF. Berkaca dari keuntungan tersebut, Manisa BBSK sebetulnya punya sejumlah opsi apakah mereka ingin menambah pemain asing lagi ataupun tidak. Kendati demikian, ada satu usulan yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh manajemen Manisa BBSK seputar penambahan pemain asing baru, yaitu dengan merekrut sahabat karib Megawati Hangestri selama di Red Sparks Yeom Hae-seon, yang kabarnya akan berstatus free agent musim depan.